Beyond Time, bab 1292-1293. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Erniu merasa gelisah. Saat ia merasakan aura Suking sebelumnya, ia merasa sangat sulit mempercayainya. Kini, menatap Suking, gejolak dalam pikirannya semakin bergolak. Kebahagiaan yang luar biasa atas pertemuan kembali mereka setelah sekian lama meluap di hati dan jiwanya, membuatnya sesaat tidak mampu sepenuhnya memprosesnya. Lagi pula, mereka sudah lama tidak bertemu, dan bertemu di tempat ini, di antara semua tempat, terasa sangat tidak mungkin baginya. Lalu, ia melontarkan pertanyaan yang kelak akan sangat ia sesali. King kecil, bagaimana kau bisa berada di sini? Dan orang-orang yang menghalangi jalan di luar tadi, siapa mereka? Suking berpikir sejenak dan memutuskan kejujuran adalah yang terbaik. Dia menjawab dengan lembut, bawahan saya. Pikiran Erniu bergetar, matanya membelalak. Sebelumnya ia tidak melihat dengan jelas dan tidak tahu apa yang terjadi di luar, tetapi ia dapat merasakan bahwa orang-orang itu telah pergi setelah Suking tiba. Setelah sekian lama diburu, dia sangat menyadari betapa menakutkannya pengejarnya. Terperangkap di sini, dia juga merasakan kehadiran para pengikut yang dipanggil orang itu, masing-masing sangat kuat. Namun kini, King kecil menyebut mereka sebagai bawahannya. Wahyu ini mengejutkan Erniu seperti sambaran petir, membuatnya tersadar dari kegembiraannya sebelumnya. Dia segera melepaskan indera ilahinya untuk menyelidiki kultivasi Suking. Kedalaman dan kekuatan luar biasa yang ia rasakan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh hatinya. Secara naluriah, dia ingin menarik napas dalam-dalam, tetapi dia segera menghentikan dirinya sendiri. Harga diri sebagai kakak tertua berkobar hebat dalam dirinya. Karena itu, dia dengan paksa menahan diri. Dia tidak akan bertanya di mana tempat ini berada, juga tidak akan menanyakan status Suking di sini atau bagaimana dia bisa sampai di sini. Dia sama sekali menolak memberi Suking kesempatan untuk memprovokasinya. Namun, perubahan dalam kultivasi Suking terlalu mencolok untuk diabaikan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mencoba menjajaki kemungkinan, berpura-pura acuh tak acuh saat berbicara. Oh, begitu, haha. Batuk omong-omong, King kecil, berapa banyak pesta sendirian yang telah kau lakukan? Kultivasimu sepertinya mengalami beberapa perubahan kecil. Erniu memasang sikap acuh tak acuh yang santai. Suking berkedip, dia mengenal kakak seniornya itu dengan sangat baik. Hanya beberapa peluang kecil, beberapa pencerahan kecil. Kata-katanya terdengar sederhana, tetapi bagi Erniu, itu hanya membuat hatinya semakin getir. Peluang atau pencerahan macam apa yang bisa menyebabkan lompatan kultivasi yang begitu menakutkan. Namun secara lahiriah, Erniu menolak mengakui kekalahan. Kebanggaan sebagai kakak tertua membuatnya mengangkat dagunya. Tidak buruk, kurasa. Tapi King kecil, kultivasimu agak belum sempurna. Kamu perlu bekerja lebih keras di masa depan. Lagi pula, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Mungkin kamu tidak sepenuhnya mengetahui situasiku saat ini. Erniu menghela napas dramatis. Kalian mungkin sudah menyadari, ini hanyalah klon dari diriku. Kalian tidak akan pernah menduga betapa kuatnya tubuhku yang sebenarnya sekarang. Biar ku beritahu, aku hanya selangkah lagi untuk menyatukan surga cemerlang. Kakakmu yang lebih tua sedang bersemayam dengan bahagia di surga yang cemerlang. Erniu membusungkan dadanya karena bangga. Wajah Suking menunjukkan ekspresi terkejut. Ungkapan ini menenangkan ego Erniu yang terluka. Tapi kau tahu apa? Aku merindukan kehadiranmu di sisiku. Jadi, aku menggunakan kemampuan ilahi tertinggiku untuk menembus kehampaan, memutus aliran waktu itu sendiri, hanya untuk datang ke sini dan menemukanmu. Semua ini agar kau bisa berdiri di sisiku dan menyaksikan momen mulia ketika aku berkuasa atas surga yang cemerlang. Saat dia berbicara, aura keagungan terpancar dari Erniu. Suking tersenyum dan mengangguk, lalu melangkah maju. Erniu terbatuk. Kepalanya melayang di samping Suking saat mereka bergerak, melanjutkan pidatonya yang megah. Tapi King kecil, tahukah kamu apa yang hilang dari setengah langkah yang kusebutkan tadi? Mayat di puncak platform ilahi. Erniu menyatakan dengan sungguh-sungguh.
Yang kubutuhkan hanyalah melahap satu mayat ilahi dari platform ilahi puncak, dan kakakmu dapat mengaktifkan jutaan klon dan artefak yang telah kusembunyikan di seluruh surga cemerlang. Kemudian, dalam satu serangan, aku akan menaklukkan semuanya. Dan selamatkan Wanggu. King kecil, ibu sebenarnya bisa melakukan ini sendiri, tetapi ibu memikirkanmu. Lagi pula, kau adikku. Jadi, ibu memberikan kesempatan ini untukmu. Erniu menatap Su King, emosinya bergejolak. King kecil, berikan aku satu mayat platform ilahi puncak, dan sebagai gantinya, aku akan memberimu seluruh surga cemerlang. Sepadan, kan? Setelah aku menyatukannya, aku akan menunjuk guru sebagai putra mahkota, kau sebagai pewaris agung, Huang Yan sebagai binatang penjaga ilahi, adik perempuan kedua sebagai pendamping Dao binatang ilahi, dan adik laki-laki ketiga sebagai Kasim Agung. Kita akan berbagi kekayaan dan kejayaan sebagai satu keluarga. Dengan baik, sebelum Erniu selesai bicara, Su King melambaikan tangannya dan mengeluarkan beberapa sisa makanan. Meskipun tidak lengkap, aura yang terpancar dari sisa-sisa tersebut tak dapat disangkal, dewa sejati. Kakak senior, aku tidak punya lagi mayat suci platform ilahi yang tersisa. Su King mengatakan yang sebenarnya. Erniu terdiam kaku, menatap sisa-sisa tubuh itu. Kulit kepalanya terasa geli, dan perasaan surrealis itu kembali. Ia tak kuasa menahan napas, matanya melotot. Dewa sejati, Su King mengangguk. Erniu terdiam, namun tak lama kemudian, ia tertawa terbahak-bahak, menelan ludah dan memaksakan sikap acuh tak acuh. Menahan rasa lapar yang hebat, ia melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Cek, dewa sejati, kakakmu yang lebih tua sudah muak dengan mereka. Di surga yang cemerlang, mereka ada di mana-mana. Aku sudah makan begitu banyak sampai aku kehilangan nafsu makan. Dan platform ilahi puncak yang kusebutkan tadi. Aku hanya mengatakan itu karena aku tidak ingin mengejutkanmu, King kecil. Jadi aku menurunkan standarnya. Percayalah, di surga yang cemerlang, bahkan para dewa pun memperlakukan saya dengan hormat. Tepat ketika Erniu sedang membual, Su King tiba-tiba berhenti, mengalihkan pandangannya ke langit berbintang di kejauhan. Kilatan dingin muncul di matanya saat dia mengangkat kaki kanannya dan melangkah maju. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Langit berbintang tempat dia memandang seketika runtuh. Retakan merobek ruang angkasa, dan badai kehampaan menyapu keluar. Dari dalam kehampaan yang hancur itu, sekelompok dewa muncul, sisa-sisa pasukan ilahi sebelumnya, bersembunyi di kehampaan untuk menghindari penangkapan. Namun menurut persepsi Su King, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kini terungkap, yang terkemuka di antara mereka, makhluk tingkat ilahi puncak, gemetar hebat saat melihat Su King. Tanpa ragu, mereka berpencar melarikan diri dengan putus asa. Ekspresi Su King tetap acuh tak acuh saat dia mengangkat tangan kanannya dan menekan ke bawah. Tekanan mengerikan turun, sebuah kekuatan penindasan mutlak yang menghancurkan hamparan kehampaan itu. Langit berbintang bergelombang, lalu hening. Para dewa yang tersisa itu sudah tidak ada lagi, musnah dalam tubuh dan jiwa. Dengan kekuatan tempur Su King saat ini, melenyapkan makhluk-makhluk tingkat ilahi semudah membalikkan tangannya. Di sampingnya, Erniu menyaksikan pemandangan ini, pikirannya berkecamuk. Setelah jeda yang lama, dia batuk. Lumayan, King kecil, kau sudah mencapai level yang sama denganku di surga cemerlang. Namun King kecil, ingatlah ini, meskipun penting untuk mengintimidasi para dewa, kau juga harus membangun status yang tinggi di antara para kultivator. Ini adalah kebijaksanaan yang diperoleh kakakmu dengan susah payah, yang diwariskan kepadamu. Kau sudah dewasa sekarang, jadi kurasa sudah waktunya untuk memberitahumu. Di salah satu kehidupan masa laluku, aku berdiri di atas langit berbintang, statusku tak tertandingi, dipuja oleh kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Kesendirian di puncak itulah yang menempa kekuatan esku. Seolah-olah karena lelucon kosmik, begitu Erniu selesai berbicara, sekelompok kultivator dari bintang pemasok terdekat muncul di kejauhan, dengan cepat mendekat. Setelah mengenali Su King, wajah mereka berseri-seri karena gembira, dan mereka membungkuk dalam-dalam dari kejauhan. Su King merasa sedikit malu, karena di sampingnya, Erniu menjadi kaku sepenuhnya. Di antara para kultivator itu terdapat banyak penguasa dan bahkan makhluk semu abadi. Skala yang sangat besar itu membuat gejolak di hati Erniu mencapai titik puncaknya. Namun,
harga diri sebagai kakak tertua memungkinkannya untuk segera menutupinya dengan tawa keras lainnya. Tepat ketika dia hendak berbicara, seluruh gugusan bintang bergetar. Sebuah perasaan ilahi yang sangat menakutkan, yang bahkan melampaui kekuatan dewa musim panas, menyapu keluar dari kedalaman langit berbintang seperti gelombang pasang. Kemanapun ia lewat, bahkan cincin bintang keempat pun bergetar sebagai respons. Banyak sekali kultivator di bintang-bintang penyedia yang berlutut untuk menyembah. Erniu merasakan kehadiran ilahi ini, merasakan jantungnya bergetar tak terkendali. Jika kultivasi Suking terasa tak terukur, kehadiran ini membuatnya merasa seolah-olah satu pikiran saja darinya dapat menghancurkan surga cemerlang menjadi debu. Ini, sebelum Erniu sempat memprosesnya, indera ilahi itu tiba, mewujud sebagai suara dewa abadi Miming. Adikku, kakak iparmu bilang kau suka menyerap dewi-dewi. Aku baru saja menangkap satu, putri dewa Minze. Anggap saja dia sebagai hadiah. Suara lembut itu bergema saat sesosok dewi yang terkurung muncul dari kehampaan. Ia berwujud manusia, memancarkan keagungan suci, kultivasinya berada di tingkat dewa sejati. Namun kini, ia terikat erat, direduksi menjadi tak lebih dari sekadar hadiah. Ekspresi Suking berubah aneh saat dia menyatukan kedua tangannya sebagai tanda setuju. Erniu tercengang, bergumam dalam hati, seorang dewi sebagai hadiah. Indra ilahi itu kembali terkekeh. Tadi cuma bercanda, otoritas ilahi bawaan dewi ini istimewa, dia dapat membantumu memahami tata caramu. Dengan itu, kesadaran ilahi dewa abadi Miming memudar, seolah-olah satu-satunya tujuan kedatangannya adalah untuk mengantarkan gadis suci itu. Meskipun dia telah pergi, pertahanan mental Erniu telah runtuh di bawah gempuran pengungkapan yang tiada henti ini. Dia tidak bisa menahan diri lagi, menoleh ke Suking dengan mata terbelalak. Apa yang sebenarnya terjadi? King kecil, tempat apa ini? Apa statusmu di sini? Dan siapakah yang tadi merasakan kehadiran ilahi? Apa maksud peraturan yang dia sebutkan? Suking tersenyum. Tidak ada alasan untuk menyembunyikan apapun dari Erniu, tetapi menjelaskan semuanya akan memakan waktu terlalu lama. Jadi, dia mengangkat tangannya dan memadatkan semua pengalamannya sejak tiba di cincin bintang kelima menjadi jejak ingatan, lalu menempelkannya ke dahi Erniu. Erniu tidak melawan, membiarkan jejak itu menyatu ke dalam pikirannya. Dalam sekejap berikutnya, banjir informasi membanjiri kesadarannya. Dia melihat semuanya, memahami semuanya. Ekspresinya berubah dari kebingungan menjadi terkejut, lalu menjadi kengerian yang nyata. Setelah menyerap seluruh jejak itu, dia bergumam tak percaya. Harta karun yang kulihat saat pertama kali datang ke sini, semuanya adalah barang-barang yang tidak kau inginkan. Tiba-tiba, Erniu memegang dadanya. Seandainya aku ikut bersamamu waktu itu, aku pasti sudah menjadi Summer Immortal sekarang. Aku memilih jalan yang salah. Erniu meraung putus asa, yakin bahwa ia telah kehilangan kesempatan terbesar dalam hidupnya. Memikirkan semua perjuangannya di surga cemerlang kini terasa sangat tidak adil. Suking ragu-ragu, hendak menghiburnya. Namun mata Erniu sudah memerah. Dia menatap sekeliling dengan liar, tekad aneh membara di tatapannya saat dia menggeram. Tidak, aku harus melakukan sesuatu yang besar di sini. Hanya dengan cara itulah aku bisa mengganti kerugian besar ini. Tanpa ragu, bahkan di depan Suking, dia merobek segel di tubuhnya, menyebabkan kultivasinya meroket. Indra-indranya meluas, mengunci setiap harta karun di sekitarnya. Akhirnya, yang mengejutkan Suking, Erniu mengarahkan pandangannya ke arah tertentu dan menyeringai seperti orang gila. King kecil, ikutlah denganku. Kakakmu akan mengajakmu berpetualang seru. Erniu menyentuh bibirnya, kilatan gila berkelebat di matanya. Pada saat itu, tubuhnya mengalami transformasi yang mengejutkan. Bagian bawah tubuhnya, yang baru sebagian beregenerasi, kini menggeliat dipenuhi daging dan darah, tumbuh kembali dengan cepat dan terlihat jelas. Hanya dalam selusin tarikan napas, tubuh Erniu pulih sepenuhnya. Dan aura yang terpancar dari wujud barunya bukan lagi berada di level ruler tahap awal, melainkan telah melonjak ke level ruler tahap menengah. Sudah lama sejak Suking melihat sisi lain dari kakak laki-lakinya ini. Menyaksikannya sekarang, kenangan masa lalu membanjiri pikirannya. Kulturisasi kakak senior tidak pernah bergantung pada pelatihan konvensional. Sebaliknya, itu berasal dari membuka segel, satu demi satu.
Namun setiap segel pasti ada harganya. Dan semakin jauh dia pergi, semakin mahal harganya. Saat Su Qing merenung, tubuh Erniu yang baru dipulihkan memancarkan hawa dingin yang menusuk, menyebar ke segala arah. Cahaya biru berkedip di kulitnya, dan melalui kulitnya yang tembus pandang, Su Qing dapat melihat apa yang tampak seperti tubuh lain yang bersembunyi di dalamnya. Tubuh yang terbuat dari es biru, kuno, buas, dan sangat mengingatkan pada dosa asal yang pernah ditemui Su Qing di planet Ibu Purba. Saat menatap sosok tersembunyi ini, kecurigaan Su Qing tentang asal-usul kakak laki-lakinya kembali muncul. Namun kakak senior berbeda dari dosa asal. Dia telah menjalani banyak kehidupan, setiap kali mati dan bereinkarnasi dalam bentuk baru. Sifat itu hampir seperti sifat dewa. Dengan peningkatan kultivasinya, Su Qing kini dapat melihat lebih banyak petunjuk. Namun demikian, misteri Erniu tetap diselimuti kabut. Semuanya akan terungkap saat kita kembali ke Wanggu. Saat Su Qing merenung, Erniu, yang kini dipenuhi kekuatan yang lebih besar, menjadi semakin mengamuk. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dengar, King kecil, serunya, matanya menyala-nyala. Aku bisa merasakannya, ada harta karun tertinggi di arah sana. Ini takdir yang memanggilku. Sebuah kesempatan yang telah ditakdirkan. Aku tahu harta karun sedang menungguku. Dan ini adalah kunci untuk membuka lebih banyak segel saya. Setelah aku berhasil melakukan ini, King kecil, kau tidak perlu lagi orang luar untuk menangkap para gadis suci untukmu. Kakakmu sendiri yang akan menangkap beberapa di antaranya. Sial, kalau kau tertarik pada putra-putra ilahi, aku juga akan mengambilnya. Erniu membusungkan dadanya karena bangga. Yang paling dia pedulikan adalah martabatnya sebagai kakak tertua. Harga diri ini bergantung pada dua hal, tidak dilampaui oleh adik laki-lakinya, dan tidak ada yang melampauinya dalam memanjakan King kecil. Hal ini tidak bisa ia toleransi. Ayo pergi. Dengan itu, Erniu melesat ke depan seperti komet. Su Qing tersenyum dan mengikuti. Dia tahu betul bahwa di cincin bintang keempat, dengan Yang Mulia Dewa yang berkuasa penuh dan semua penguasa abadi hadir, selain tempat yang telah ditinggalkan oleh Yang Mulia Dewa, tidak ada misteri tersembunyi yang tersisa kecuali yang disebut zona terlarang. Dan pemahamannya tentang zona terlarang telah berkembang seiring dengan pengembangan diri dan pengalamannya. Zona terlarang biasanya diselimuti misteri, kuno tak terhitung. Tetapi jika zona itu berdampingan dengan dunia luar tanpa mengganggu, bahayanya kemungkinan bersifat timbal balik. Bagi dunia luar, zona itu mematikan. Tetapi bagi zona itu sendiri, dunia luar sama mematikannya. Jika tidak, batas-batasnya tidak akan tetap. Tentu saja, ada pengecualian, seperti Wanggu. Tapi cincin bintang keempat seharusnya tidak memiliki sesuatu yang sebanding. Namun, karena kakak sulung ingin pergi, ayo kita lihat. Saat mereka melangkah maju, tatapan Su Qing menembus kehampaan di depan mereka. Waktu berlalu, bulan-bulan berlalu begitu cepat. Meskipun tujuan mereka tidak terlalu jauh secara astronomis, skala cincin bintang yang sangat besar membuat perjalanan menjadi panjang. Bahkan dengan jalan pintas melalui susunan teleportasi bintang pasokan, butuh hampir 4 bulan sebelum target mereka terlihat. Di kedalaman angkasa, sebuah celah kolosal merobek kosmos. Seperti bekas luka di langit, ia membentang tanpa batas, mencakup panjang beberapa alam semesta. Di dalam celah itu berputar-putar kabut tebal. Di luar, debu merah tua berputar mengelilingi seperti lingkaran cahaya. Ini adalah salah satu dari 4 wilayah terlarang utama cincin bintang keempat. Sejak zaman dahulu, hanya sedikit yang masuk dan kembali. Dan tak ada dewa yang binasa di sini yang pernah bangkit kembali. Menatap celah itu, kegilaan Erniu semakin memuncak. Perjalanan berbulan-bulan telah memperlihatkan kepadanya status Su Qing yang luar biasa, bagaimana tak terhitung banyaknya kultivator perkasa yang tunduk di hadapannya, bagaimana pertempuran epik antara dewa dan manusia berkecamuk. Lalu ada para bidadari ilahi. 2 lagi telah diserahkan kepada Su Qing dalam perjalanan. Setiap pemandangan bagaikan cambuk bagi harga diri Erniu, memicu keputusasaannya untuk mencapai sesuatu yang monumental. Sekarang, sambil menatap celah itu, dia mendesis melalui gigi yang terkatup rapat. Itulah tempatnya, King kecil, aku bisa merasakannya, ada harta karun di dalam. Harta karun yang besar. Su Qing tetap diam, pandangannya menembus debu merah tua untuk menyelidiki kedalaman celah tersebut. Samar-samar,
ia melihat sebuah altar. Pemandangan itu memicu sebuah ingatan, informasi yang telah ia kumpulkan tentang wilayah terlarang cincin bintang keempat. Penjara tertutup milik dewa terhormat terdahulu. Dipenjara di sini oleh dewa terhormat cincin bintang keempat saat ini, terikat untuk selamanya. Terbuang oleh hukum takdir baru yang terjalin dalam cincin bintang ini, terputus dari jalan keluar. Mata Su Qing menyipit, detailnya minim, tanpa konteks. Biasanya, dia akan menghindari tempat seperti itu. Tapi sekarang, dia melirik Erniu. Lagi pula, aku datang ke cincin bintang keempat untuk mencari peluang, untuk menelusuri kembali ilusi dewa rasa sakit. Meskipun penglihatan dewa rasa sakit tidak mencakup tempat ini, apapun mungkin terjadi. Dengan pemikiran itu, Su Qing tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke bawah. Sebuah kekuatan yang mampu menghancurkan dunia meletus dari telapak tangannya, menghantam kehampaan di depan celah tersebut. Langit berbintang hancur berkeping-keping seperti kaca. Banyak sekali pecahan yang hancur berkeping-keping, bersama dengan kabut merah tua yang menyelimuti celah tersebut. Kemudian, Su Qing mengangkat tangannya. Pecahan ruang yang hancur itu tersusun kembali, kabut terkelupas secara paksa, memperlihatkan jaringan jalur berongga yang mengarah langsung ke celah tersebut. Kakak senior, kita bisa masuk sekarang, kata Su Qing dengan serius. Tapi di dalam berbahaya. Erniu menatap saluran-saluran yang baru terbentuk itu, mengingat bagaimana Su Qing dengan santai menyusun kembali langit berbintang, dan merasakan gelombang kelelahan. Hasratnya akan kekuasaan membara lebih hebat dari sebelumnya. Jadi dia melesat ke depan, bukan menyerbu ke depan, tetapi tetap dekat dengan Su Qing. Kamu duluan, gumamnya. Erniu tidak bodoh. Jika Su Qing menyebutnya berbahaya, itu berarti berakibat fatal baginya. Dia tidak takut mati, tetapi dia lebih memilih mati saat berpesta daripada kelaparan dalam perjalanan menuju tempat makan. Lagi pula, harga diri itu penting, tapi ini adalah adik laki-lakinya. Pikiran itu meredakan kelelahan eksistensialnya. Su Qing mengangguk muram dan melangkah ke lorong terdekat, langsung menuju celah tersebut. Erniu menempel padanya seperti bayangannya sendiri. Selama berhari-hari, mereka menyusuri lorong-lorong yang berliku-liku. Meskipun rintangan muncul, kekuatan Su Qing melancarkan jalan mereka. Akhirnya, mereka menembus kabut merah tua dan berdiri di depan jurang menganga yang dalam itu. Pupil mata Su Qing menyempit. Di balik kabut, dia melihat sebuah dunia di dalam celah itu. Di jantungnya berdiri sebuah altar monumental yang dibangun dari tulang-tulang dewa yang tak terhitung jumlahnya. Serangga-serangga mengerikan merayap di atas sisa-sisa kerangka. Dan di atas altar itu bertengger sebuah peti mati perunggu besar, dibelenggu oleh rantai-rantai ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang mencuat dari kehampaan itu sendiri. Aura keagungan purba dan teror yang tak terukur terpancar dari peti mati dan rantai itu, sebuah peringatan bagi semua makhluk hidup, masuklah dan binasa. Namun, peti mati bukanlah satu-satunya pemandangan yang mencolok. Di arah lain, berdiri sesosok mayat seorang dewa, hanya bagian atasnya saja yang tersisa. Saat Su Qing mengenalinya, pikirannya menjadi kacau. Dia sudah pernah melihatnya sebelumnya. Ya Dewa Cius, laporan pertempuran menyebutkan Cius berhasil melarikan diri setelah mengalami luka parah, tetapi tidak ada yang tahu bahwa dewa itu telah melarikan diri ke sini dan sekarang terbaring mati. Saat Su Qing masih terkejut, Erniu, yang tidak menyadari apa yang terjadi, dengan bersemangat menunjuk ke arah kabut. Qing kecil, aku tidak bisa melihat dengan jelas, tapi aku tahu ada harta karun di sana. Apa itu? Su Qing ragu-ragu. Erniu menunjuk tepat ke arah mayat itu. Nah, desak Erniu. Ini, mayat dewa, aku Su Qing. Wajah Erniu berubah muram. Hanya mayat, level berapa? Su Qing menghela napas. Ya dewa. Kata-kata itu belum selesai terucap dari bibirnya ketika Erniu menghilang dalam sekejap, menerjang kabut seperti orang yang kerasukan. Dia sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya.